Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak level 5? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini Pak Afif akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tema 2, yaitu tentang menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Jadi teman-teman semua harap disimak baik-baik materi ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Jadi kalian setelah membaca suatu teks, maka diharapkan kalian bisa menuliskan informasi penting apa dalam teks tersebut dan dituliskan dalam bentuk peta pikiran. Pada pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan bagaimana mencari suatu informasi. Nah, salah satu caranya adalah dengan membaca teks tersebut secara seksama dan dipahami maksudnya, sehingga kita bisa menemukan informasi penting apa dalam teks tersebut. Kenapa kita harus belajar tentang peta pikiran? Karena di situ banyak manfaatnya. Salah satu manfaat kalau kita menulis informasi dalam bentuk peta pikiran adalah memudahkan belajar. Jadi apa yang kita tulis itu sangat membantu dalam proses pembelajaran kita. Terus manfaat yang kedua adalah meningkatkan kreativitas. Dalam menulis peta pikiran, kita bisa sekreatif mungkin mendesain atau menulis informasi tersebut dalam peta pikiran. Bisa menggunakan simbol, bisa menggunakan gambar dan segala macamnya, tergantung kreativitas kita. Yang ketiga, mendorong kita untuk lebih produktif dan efisien. Jadi yang awalnya bisa satu halaman, ketika kita tulis dalam bentuk pikiran hanya menjadi beberapa poin saja, jadi lebih efisien. Yang keempat adalah mudah diingat dan dihafal. Itu pasti ya. Jadi karena sedikit, peta pikiran itu mudah diingat dan juga mudah dihafal. Nah, ini adalah teks yang bisa kita rangkum atau buat menjadi peta pikiran. Bapak bacakan teksnya. Silakan disimak atau kalian bisa dibaca juga dalam hatinya. Peristiwa pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka mendarat di Jawa Barat, tepatnya di Pelabuhan Banten. Belanda datang dengan niat yang kurang baik. Mereka pun terkesan angkuh dan ingin berkuasa. Belanda pun mendirikan VOC, Verenigd Oostindische Company, atau Kongsi Dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dengan alasan untuk kepentingan dagang. Namun tidak hanya untuk berdagang. VOC ternyata bertujuan untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Tidak hanya di Banten, Belanda kian merajalela dengan memperluas daerah kekuasaannya hingga seluruh wilayah Nusantara. Hal tersebut dapat terjadi karena kurang kuatnya persatuan. Namun, pada akhir abad ke-18, VOC bangkrut karena banyak karyawan VOC
yang melakukan korupsi. Nah, dari teks tersebut banyak informasi penting yang bisa kita temukan. Namun, informasi penting itu alangkah baiknya bila kita tulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, gimana kalau informasi penting tentang peristiwa masa penjajahan kita rubah ke dalam bentuk pikiran? Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, yang pertama jangan lupa, pertama adalah tulis judulnya dulu. Dalam membuat peta pikiran, tulis judulnya di tengah-tengah, yaitu peristiwa pada masa penjajahan. Pada saat itu Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, ini informasi penting. Siapa yang memimpin Belanda? Ini adalah Cornelis de Houtman. Terus ada informasi penting apa lagi? Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Indonesia karena kurang kuatnya persatuan. VOC bangkrut karena banyak karyawannya yang korupsi. Nah, selanjutnya adalah Belanda mendirikan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Selanjutnya, tujuan utama VOC yaitu untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan menguasai kerajaan. Selanjutnya, pasukan Belanda pertama kali tiba di Indonesia yaitu di Jawa Barat, tepatnya di pelabuhan Banten. Nah, ini adalah informasi penting yang bisa kita tulis dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Warga tanam 1000 pohon di area wisata Curug Kembar. Itu adalah judul teksnya. Masyarakat dan pelajar menanam 1000-an pohon untuk penghijauan area wisata Curug Kembar di Dusun Sukran, Desa Sukasari, Kecamatan Bandongan, Magelang, Minggu 18 Februari 2018. Pohon yang ditanam antara lain jambu, belimbing, jati, dan pucuk merah yang merupakan hasil dari swadaya masyarakat dan bantuan sejumlah pihak. Kades Sukosari Munginan mengatakan, Curug Kembar merupakan salah satu destinasi wisata cukup terkenal di daerah tersebut. Pemerintah desa, warga, dan pemerhati mulai menata daerah wisata tersebut agar semakin menarik dan nyaman dikunjungi. Penanaman pohon dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan Curug Kembar yang kini mulai berkurang karena penebangan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menjaga pasokan oksigen bagi kehidupan. Pohon buah yang ditanam ke depannya bisa jadi salah satu alternatif untuk mencukupi gizi masyarakat. Adapun pelibatan pelajar bertujuan untuk menanamkan sikap peduli lingkungan di kalangan siswa. Nah, dari teks tersebut yang barusan Bapak baca, kita banyak menemukan informasi penting dalam teks tersebut. Nah, informasi penting itu bisa kita tulis dalam bentuk peta pikiran agar mempermudah kita untuk mengingatnya. Jika kita tulis dalam bentuk peta pikiran, maka contohnya adalah sebagai berikut. Judulnya jangan lupa, yaitu warga tanam 1000 pohon di area wisata Curug Kembar. Informasi penting apa? Yang pertama, tujuan penanaman pohon untuk menjaga dan melestarikan Curug Kembar. Terus informasi penting yang kedua adalah pohon yang ditanam
adalah jambu, belimbing, jati, dan pucuk merah. Informasi penting yang ketiga, penanaman pohon dilakukan oleh pelajar dan masyarakat. Terus yang keempat adalah penanaman pohon dilaksanakan pada hari Minggu 18 Februari 2018. Selanjutnya, penanaman pohon dilakukan di area wisata Curug Kembar. Dan selanjutnya, Curug Kembar merupakan salah satu destinasi wisata cukup terkenal di Sukosari. Nah, dari teks yang sangat panjang tadi, jika kita ringkas dalam bentuk peta pikiran, hasilnya adalah seperti ini. Jadi informasi penting itu kita tulis kembali dalam bentuk peta pikiran. Gimana teman-teman? Sudah paham cara menulis informasi dalam bentuk peta pikiran? Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang tugasnya adalah tema 2 di halaman 102 dan sampai 103. Di situ ada teks yang menceritakan tokoh. Silakan teman-teman tulis informasi penting apa pada teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi wali kelas masing-masing. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, mari kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.